Jika kita tidak mengenali diri kita, diri yang lahir, penciptaan yang lahir, dan tidak mengenali diri yang di dalam jiwa, maka kehidupan kita, bersosial kita, beragama kita, sistem kehidupan kita hanya akan berdebat kusir tanpa ujung pangkal yang tidak jelas dan tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama, kehidupan politik. Ruwet. Jika kita tidak mengenali diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada. Dan kita akan terasa berat dan sulit mencari jalan keluarnya. Dan yang lebih sulit adalah jalan ke dalamnya, kan? Saya ngakak jalan ke dalamnya, kan gitu. Jalan keluarnya kan kalau wong ngongkon kon nyelesaikan masalah kan iso. Yang sulit itu jalan ke dalamnya. Di jero itu kan aku, ego, iri, dengki. Ya angel. Menyelesaikan permasalahan diri itu sulit. Kalau kita itu sudah merasa bisa, merasa mampu, merasa suci, dikuasai ego, nah itu kita mencari jalan ke dalam untuk menemukan permasalahan dan mencari solusinya. Saat kita telah mengenal unsur-unsur kejadian kita, unsur yang lahir dan unsur yang batin dikenali, maka kita memungkinkan untuk menerima anugerah. Ya. Jika kita tidak mengenali diri kita, diri yang lahir, penciptaan yang lahir, dan tidak mengenali diri yang di dalam jiwa, maka kehidupan kita, bersosial kita, beragama kita, sistem kehidupan kita hanya akan berdebat kusir tanpa ujung pangkal yang tidak jelas dan tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama, kehidupan politik. Ruwet. Makanya kita bangun An-Aqimuddin menjadi penegak kehidupan, berada di dalam sistem kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal jati diri. Maka ayatnya kan begini nih, ayatnya ya, perihal fakta keimanan. Genapi perilaku Islam, perilaku syariat, syahadat, mengucapkan syahadat, sholat, poso, zakat, kaji, ini yang mahdoh, bersosial, bermasyarakat, berkarya, bekerja, ya, kemudian berkepedulian, ini yang ghairu mahdoh, kan gitu kan, terbagi menjadi muamalah dan seterusnya, mawaris, itu kan semuanya. Jadi ada yang mahdoh, katakanlah syahadat, sholat, poso, zakat, kaji bagi yang mampu, tapi intinya tetap syara'alakum minatin mawasobih nuhawalidi dan seterusnya, An-Aqimuddin. Sehingga wong sholat tapi dia itu sering mengolok, sering menyesatkan, sepertinya sholatnya itu berarti nggak ada khusuk-khusuknya sekali, jelas tertolak gitu. Orang sholat tapi suka mengolok orang lain, menjatuhkan orang lain, apalagi keluarganya dan seterusnya. Ini sepertinya itu sia-sia sholatnya gitu ya. Poso akan tapi suka nyadui orang lain. Poso tapi semakin menjadi semuci, suka poso tapi merasa diri orang yang paling terunggul. Padahal poso itu junatun, pengendalian diri, perisai, ya, maka batal begitu kan. Makanya sholat yang baik
Sholat akan membentuk kepribadian yang baik, kepribadian sebagai hamba Allah, kepribadian yang berada di dalam Shirathal Mustaqim, kepribadian yang berada di dalam hudan ihdinas Shirathal Mustaqim, kepribadian yang subhana rabbiyal adimi wa bihamdi, yang maha terpuji, hak dipuji adalah diri Tuhan, sehingga kita melakukan aktivitas Rabbana lakal hamdu, apapun yang kita lakukan untuk memahasucikan Allah, sadar kita hamba harus bersujud atas perintah Allah dengan mengucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian ini perilaku kesadaran-kesadaran yang membangun dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, bagusi akhlak, memakmurkan bumi Allah, kan gitu. Untuk diperintahkan oleh Allah melalui surat Hujurat 14, qolatil a'rabu amanah. Ayat ini turun, ada sahabat di zaman itu, dia percaya keberadaan Nabi Muhammad, dia percaya bahwa Muhammad itu seorang Rasul. Kemudian dia menjalankan perintah Nabi Muhammad, puasa, sholat, kan begitu. Itu dikira sudah cukup, sudah selesai. Kemudian dia suatu saat, karena dia tepatnya di Basrah, kemudian dia sowan kepada Nabi Muhammad, kemudian ngomong kepada Nabi Muhammad, matur kepada Nabi Muhammad, ya Nabi qolati a'rabu amanah. Nabi, kami memang belum pernah sowan, belum pernah ketemu, tapi kami adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi menjawab melalui ayat ini, kul lam tu'minu walakin kul aslamna. Katakan, kamu itu belum iman. Walakin, tapi katakan kamu itu, kami telah Islam. Walama yadkhuli iman, karena iman belum ditancapkan, dimasukkan fi di dalam hatimu. Iman untuk kamu mengenal keberadaan Tuhanmu yang punya nama Allah, dan kamu taat kepada Allah, dan kamu belum mengenal sejatine ingsun, sejatine aku ki Rasulullah, bukan Ahmad Mustafa, tapi sebagai Nur Muhammad. Saat sebagai Muhammad, sebagai Nur Muhammad, saya membawa risalah keberadaan Tuhan yang al-ghaib. Ini butiran iman saya tanamkan ke hatimu, karena saya hanya menjalankan perintah Allah. Jika kamu begitu, wa intutiullah, kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, bukan taat kepada Ahmad Mustafa. Layatlikum saya, layatlikum min a'malikum, sehingga amal perbuatanmu yang telah lalu pun sebelum kamu nanti saya tunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah, keberadaan jati dirimu, hakikat fitrahmu sendiri, dan keberadaan Muhammad sebagai Nur Muhammad, sama sekali tidak sedikit pun mengurangi amal baikmu yang lalu. Kamu tetap normal. Kamu di sana menjadi tokoh, tetap menjadi tokoh. Kamu sebelumnya itu bekerja sebagai apa? Tetap normal bekerja. Kamu yang belajar tetap belajar. Kamu yang jadi mandor tetap menjadi mandor. Kamu yang menjadi santri tetap menjadi santri. Kamu yang pernah mondok di sana, belajar di sana, lakukan, kamu tetap lakukan normal. Aktivitas Islammu itu genapi, lengkapi dengan butiran iman, sehingga kamu bersyariat. Kamu tahu tujuan hidupmu karena kamu mengenal Tuhanmu, kan begitu.
Kan disangka itu kan, makanya kan banyak kita tuh jamaah kita yang juga di santri, jadi santrinya Lirboyo, menjadi santrinya, ya tetap nggak akan perubahan sama sekali. Jadi tetap nih gini, santri pondok ini Lirboyo tetap di pondok Jombang Tebuireng tetap, tapi dia minta ilmu, nggak perubahan, normal, karena itu adalah amal yang juga harus dipelajari, digenepi dengan tauhid. Kan gitu. Supaya apa? Afalam yasiru fil ard. Supaya ketoke di dunia, ketoke berjalan, tapi banyak manusia itu telah diberikan hati, telah diberikan telinga, akan tetapi artinya sema'una biha, tapi tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan hatinya. Karena sungguh untuk melihat Tuhan tidak dengan mata, tidak dengan bacaan, tidak dengan wawasan, tidak dengan pengetahuan, la ta'mal absor. Absor itu kita punya mata, kita punya telinga, kita punya otak. Sehingga apa yang didengar, apa yang dilihat dikelola oleh otak. Zat Tuhan itu tidak bisa dipikir oleh otak. Kok boro-boro Tuhan. Zatnya teh saja tidak bisa diletakkan di otak, kan gitu. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'ma. Tapi untuk melihat Tuhan itu adalah berada di dalam rasa, di dalam hati, hati yang berada di dalam dada rasa. Kalau kita melihat ini teh kan nggak iso sangka rupa. Orang yang dapat menguraikan tentang teh itu ya hanya wawasan kalau dia belum pernah merasakan tehnya. Berarti kan buta, dia bisa menguraikan tentang garam, bisa menguraikan tentang gula, tapi dia buta tentang gula karena tidak pernah merasakan gula. Tuh. Makanya ada ayat wa mangkana fi hadhi a'ma. Nek di dunia iki nggak kenal Tuhan, buta, walaupun punya wawasan tentang Tuhan. Karena tidak mengenal Tuhan, akma, maka di akhirat akan lebih buta. Kan gitu. Maka terurai dengan jelas di dalam Quran surat Ar-Rum 6 ya. Wa'dallah, wujud sebuah janji yang sebenarnya itu adalah janji dari Allah. Dan sungguh Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu tentang janji ikatan aku bersaksi. Bersaksi atas keberadaan Tuhan. Sehingga bagaimana supaya kehidupan kita tuh memuncur kepada Tuhan hanya jika kita mengenal Tuhannya. Ada alatnya untuk mengenal Tuhan. Sehingga saat kita sholat yang lahir, ini contoh ya, kita sholat yang lahirnya lesan muni Allahu Akbar, lesan muni Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Rogone berdiri, rogone ruko, lesane muni subhana rabbiyal adzim wa bihamdi, dan seterusnya. Salam lesane muni assalamualaikum, dase minggu assalamualaikum, assalamualaikum, kan begitu. Kemudian ini gerakane rogo, gerakane jasad, sak tingkat mampune dewi-dewi. Ning akan tetapi hatinya, kolbinya itu ada kehadiran Dia, zat al-ghaib,
Karena khusyuk itu hadrati fi qalbi, khusyuk itu ada kehadiran di dalam hati, keberadaan dia zat al-ghaib yang Allah asmanya. Ikatan aku bersaksi yang di dalam ikatan wa'dallah ini adalah ikatan musyahidan, bersaksi, mubasyiron, jelas genah tentang hakikat, dan munadiron, terbimbing, terarah, tahu jelas kepastian tujuan hidup, bukan didasarkan kepercayaan dan yakin, akan tetapi didasarkan fakta, rasa, karena memang telah ditunjukkan keberadaan Tuhan. Jika tidak, maka hanya memiliki pengetahuan yang hebat, yang banyak, hanya ya'lamuna dohir minal hayati dunia, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia ini, tapi tentang alamat kematian akhirat tidak tahu. Kan gitu. Maka dijawab, awalan tafakaru fi anfusihim, sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada hakikat. Kenali hakikat itu, sebab tanpa hakikat hidup di dunia ini ajalimu sama, ada batas waktunya yang disebut kematian. Kan gitu. Nah ini kan metodenya. Enak cara nih kan gitu kan. Sekiranya manusia itu tahu meninggal dunia itu walau taro'ir dolimu, saat tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal alamat pulang kembali, tidak mengenal jati diri fitrah manusianya sendiri, maka saat meninggal mengalami sakratul maut.